Progres, program edukasi kesehatan bersama Apoteker Paula Meliana Dwi Pratiwi S.Farm. Halo Sobat Sehat, saya Apoteker Paula Meliana, saya dari Puri Usada Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi terkait bius use date atau sering disebut dengan BUD dan juga expire date yang sering disebut dengan ED. Nah, kedua istilah tersebut menggambarkan suatu batas waktu obat dapat digunakan. Dua istilah ini mirip tetapi sangat berbeda ya teman-teman, di mana untuk BUD sendiri merupakan batas waktu obat yang sudah diracik ataupun dilarutkan atau sudah dibuka dari kemasan aslinya atau kemasan primer. Sedangkan untuk expire date sendiri merupakan batas waktu obat yang diberikan oleh pabriknya ataupun produsennya sebelum obat tersebut dibuka dari kemasan aslinya. Nah, untuk BUD sendiri memang memiliki batas waktu yang lebih singkat daripada expire date. Jadi, sobat sehat di rumah, kita harus aware nih untuk obat-obatan yang sudah diracik ataupun sudah dilarutkan dan obat-obat yang sudah dibuka kemasannya itu tidak mengikuti expire date-nya tetapi mengikuti masa BUD-nya. Kenapa sih BUD itu penting? Iya, karena kita untuk mengetahui obat-obat yang kita gunakan itu terjamin dalam stabilitas keamanannya, sehingga efek terapi yang diinginkan akan tercapai. Dan kita dapat menghindari nih untuk resiko alergi ataupun resiko efek samping yang ditimbulkan akibat kita menggunakan obat yang sudah melewati masa BUD-nya. Nah, teman-teman, di sini untuk BUD, setiap obat itu berbeda-beda ya teman-teman. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, stabilitas sediaannya, kemudian yang kedua stabilitas fisika kimia dari sediaannya, kemudian ada tidaknya bahan pengawetnya, dan juga ada banyak atau sedikitnya kadar pengawet serta bentuk dari sediaannya. Nah, untuk sediaan-sediaan yang berbentuk cair itu lebih memiliki BUD yang lebih singkat dibandingkan dengan sediaan yang berbentuk padat, karena hal ini berkaitan dengan terjadinya kontaminasi oleh mikroba. Ya, jadi untuk sobat sehat di rumah bisa melihat BUD itu di kemasannya ya. Jadi dapat membaca di kemasan ataupun di kemasan misalnya tidak ada BUD-nya, maka kita dapat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Di mana seperti obat-obatan padat yang diracik seperti di puyer ataupun di kapsul ini memiliki BUD selama 6 bulan saja. Sedangkan untuk obat-obatan atau sediaan obat yang berbentuk semi padat seperti krim, kemudian gel, kemudian salep, ini hanya memiliki masa BUD-nya selama 1 bulan saja. Kemudian untuk obat-obatan yang cair nih, untuk obat-obat cair ini sangat bervariasi untuk BUD-nya. Ada yang dari 7 hari sampai dengan 30 hari. Nah, untuk yang cair ini bisa dilihat dari kemasannya ya teman-teman. Di sini ada penyampaian untuk BUD-nya, ataupun misalnya di sini tidak ada di kemasan sirupnya, maka dapat menggunakan BUD selama 14 hari saja. Untuk sirup-sirup kering ataupun sirup-sirup yang antibiotik itu hanya memiliki BUD selama 7 hari saja setelah obat-obat tersebut dilarutkan ke dalam air. Sehingga kalau misal obat tersebut sudah lebih dari 7 hari dan masih ada nih obatnya, maka dibuang saja ya teman-teman, jangan digunakan lagi. Kemudian ada obat-obatan seperti tetes mata, salep mata, kemudian tetes telinga dan tetes hidung itu hanya memiliki masa BUD selama 28 hari atau 1 bulan saja. Untuk obat tetes mata yang berbentuk mini dos ini hanya dapat disimpan selama 3 hari saja atau 3 kali 24 jam. Kemudian untuk insulin, nah untuk insulin sendiri itu sangat khas ya teman-teman, dimana untuk insulin yang belum digunakan itu dapat disimpan di lemari pendingin atau di suhu 2-8 derajat Celcius mengikuti expire date-nya. Tetapi untuk insulin yang sudah digunakan itu dapat disimpan di suhu ruangan, tetapi tidak dapat digunakan lebih dari 28 hari. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai seputar dengan BUD, dan sekarang ada hal-hal penting nih yang harus diperhatikan dalam penyimpanan obat. Yang pertama, kita harus memastikan obat-obat yang kita gunakan ini tidak mengalami perubahan seperti perubahan bau, kemudian perubahan warna, dan juga perubahan bentuk. Karena ketiga hal tersebut menandakan nih obat-obat yang kita gunakan sudah mengalami perubahan stabilitas. Kemudian yang kedua, kita harus aware nih, kita harus membaca produk di kemasannya, obat tersebut
tersebut harus disimpan di mana, di lingkungan dan suhu apa, apakah suhu dingin, apakah suhu ruangan. Kemudian yang ketiga yang sangat penting ini, jangan sayang membuang obat, karena obat-obatan yang sudah melewati masa BUD ini sudah tidak baik lagi, atau bisa dikatakan obat-obatnya sudah rusak, sehingga misalkan nanti obat-obat yang lebih dari BUD kita gunakan itu dapat berbahaya untuk tubuh. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait BUD dan juga pentingnya dalam menyimpan obat. Untuk teman-teman yang masih bingung atau mau menanyakan lagi nih terkait seputaran BUD atau tentang obat, dapat tanya langsung oleh apoteker ataupun pihak farmasi di Rumah Sakit Puri Husada. Atau dapat komen nih di bawah, mau membahas tentang apa lagi besoknya, atau mau bertanya tentang BUD juga boleh. Jangan lupa ya di share, like, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Anda telah menyaksikan Progres, program edukasi kesehatan.